Saya pernah ngomong gitu ke salah satu guru saya, Pak Andi gitu ya. Oh, iya. Pak Andi tuh selalu bilang gini, saya tuh nggak bisa apa-apa loh Bu, saya nggak bisa loh, itu zolim Pak Andi, nggak boleh. Oh, Berarti dia mengingkari potensi yang ada di dirinya, nggak boleh gitu. Saya tuh orang apa sih Bu, saya tuh nggak bisa apa-apa loh, nggak boleh gitu. Tidak semua orang itu mempunyai kemampuan berbahasa atau menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Oh gitu. Kadang orang itu punya menyampaikan sesuatu tapi bahasanya kadang beribet. Oh iya. Jadi PLIMA itu menggali potensi kan. Jadi harus ada wajib di semua sekolah. Lebih ke apa ya? Peningkatan karakter. Peningkatan karakter dari siswa. Yang dulu di kurikulum 13 kan ada KI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Setelah lama kita tidak bertemu, akhirnya kita berbincang-bincang kembali dalam channel kesayangan kita, Stand Saja Podcast Show. Yeay. Hari ini kita berjumpa lagi dalam episode tentang sekolahku, yang mana nanti saya akan menemani kalian selama 20 menit ke depan untuk mengobrol-ngobrol santai dengan bintang tamu yang sangat spesial dalam episode kali ini. Oke, sebelum mulai berbincang-bincangnya, tema obrolan kita hari ini adalah Project P5 mengajak siswa menggali potensi. Oke, tak usah berlama-lama lagi. Di depan saya sudah ada bintang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Ibu Yayu Dian Mandasari, SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Jabon. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Iya. Oke, langsung ke pertanyaan bisa Ibu? Boleh. Oh, aku belum kenal ya, belum perkenalan diri, lupa aku. Pasti kalian udah tahu, tapi nggak apa-apa, kita bagi yang belum tahu atau yang subscriber baru, kita kenalan lagi yuk. Halo, nama aku Audi Putri Alkhoir, biasa dipanggil Audi. Aku kelas 9. Oke. Itu aja. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Boleh. Kali ini kita membahas terkait Project P5. Nah, sebelum menjelaskan tentang P5, mungkin ada sebagian teman-teman yang masih belum paham apa itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu adalah bentuk kurikulum yang dirancang oleh pemerintah sebagai bentuk ikhtiar untuk pembelajaran itu agar berpihak pada murid gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengutamakan minat, bakat, dan kemampuan murid. Jadi kita itu sebagai seorang pendidik itu harus lebih memberikan pelayanan terkait dengan apa yang diinginkan oleh murid, apa yang bakat dan minat yang dimiliki oleh murid. Jadi kita tidak boleh memaksakan yang menyamaratakan murid, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan bakat, minat, dan kemauan serta pengetahuan awal dari murid tersebut gitu. Oh begitu. Jadi kalau seumpama si murid satu ini, aku nggak tahu Bu potensiku di mana, aku masih nggak tahu. Terus itu caranya gimana supaya dia tahu potensi dia? Mungkin Audi pernah di awal-awal pembelajaran Bapak Ibu guru itu kan selalu memberikan yang namanya asesmen. Iya. Nah, asesmen itu namanya asesmen awal pembelajaran. Iya. Asesmen awal pembelajaran itu ada yang bentuknya kognitif, ada yang bentuknya non kognitif. Ya, jadi yang kognitif dan maupun non kognitif itu salah satunya itu supaya murid itu lebih lebih bisa mengoreksi dirinya sendiri. Oh, ternyata saya bakatnya di sini, minatnya di sini, pengetahuan awal saya di sini. Agar Bapak Ibu guru dari hasil asesmen awal tersebut bisa memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada murid-muridnya. Mungkin bagi yang tentang konten tertentu misalnya belum memahami terkait ini, ya harus dipahamkan dulu. Gitu. Jadi bisa jadi dalam satu kelas ini Bapak Ibu guru memberikan konten materi yang berbeda supaya anak-anak itu
berangkatnya itu tidak harus sama kayak dulu gitu. Kayak dulu di kurikulum 13. Iya. Oh jadi gitu. Ada asesmen awal untuk menggali untuk mencari bakat minat terus gitu. pengetahuan awal, keinginannya apa seperti itu. Oh jadi gitu. Oke, saya sudah paham. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang membedakan kurikulum Merdeka dengan K13? Sebenarnya tidak ada kurikulum itu yang jelek maupun yang bagus. Iya. Intinya ya, bahwa sebenarnya kurikulum itu memang mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Oh, Seperti halnya contoh ya, Audi sekarang pakai baju ini nyaman ya? Iya, nyaman. Nanti belum tentu 5 tahun atau 6 tahun ke depan pakai ini nyaman, kan nggak nyaman. Iya, nggak nyaman kan seperti udah itu. yang dulu Iya, gitu. udah lama ya. Udah lama. Jadi adanya perubahan kurikulum tuh tidak mengadjustment, tidak melabeli bahwa yang lama lebih jelek daripada yang baru, tidak. Jadi itu memang otomatis berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Yang membedakannya adalah pasti ya selalu ada yang namanya itu ke yang lebih baik. Kalau di kurikulum 13 itu masih ada kompetensi KI itu untuk penilaian sikapnya. Nah, Iya. sekarang itu diproyeksikan dikhususkan ke P5 tadi. Oh jadi dulu P5 itu namanya KI gitu. Tidak juga. Kalau dulu tuh ada namanya KD, ada KI. KI itu untuk menilai sikap. Oh terus KD itu? Karakter. Iya. KD itu kompetensi dasar. Mungkin bagi Audi itu membingungkan gitu ya. Tapi Iya. kalau lebih ke gini ya, kalau kompetensi dasar itu lebih ke kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa saat pembelajaran. Nah, Iya. itu KD. Kalau KI itu lebih ke karakter dan penilaian sikapnya. Itu di K13. Oh, nah, kalau iya. sekarang di kurikulum Merdeka, sikap itu KI kan sudah tidak ada. Iya. Adanya CP. Bukan tidak ada, tapi disempurnakan lagi, Jadi CP. dipilah lagi menjadi P5 itu tadi. Oh jadi P5 itu Penilaian tadi karakter. gabungan dari KI sama KD. KD itu ke CP, lebih ke CP. Oh, CP itu ya. apa? Capaian pembelajaran Oh, itu yang capaian kurikulum pembelajaran. Merdeka. Jadi Iya. capaian pembelajaran ini nanti di breakdown, dianalisis menjadi tujuan pembelajaran. Sama dulu KD itu juga di breakdown jadi tujuan pembelajaran. Cuman lebih kalau di kurikulum 13 itu tidak ada P5. Oh iya. Jadi pembelajarannya itu ya jadi satu. Jadi pembelajarannya mau KD, KI itu pada saat yang bersamaan itu dari satu. Sekarang itu bisa juga penilaian sikap itu di saat pembelajaran, tapi ada juga diberi waktu khusus lagi gitu. Diberi waktu khusus jadi ada lagi waktu sendiri-sendiri gitu. Iya. Walaupun di pembelajaran sehari-hari ada penilaian sikapnya, ya ada tetap. Cuman di kurikulum Merdeka lebih dikasih waktu yang lebih banyak lagi, yaitu di kegiatan P5 atau yang disebut kokurikuler seperti itu. Oh jadi gitu. Iya. Nanti kalau subscribernya kita nggak paham boleh ditulis di Iya kolom komen komentar, nanti ya. dijawab satu-satu kok, tenang aja. Iya gitu ya. Oke. Terus lanjut. Kenapa sih harus ada kegiatan P5 di sekolah? Apakah itu wajib dilaksanakan? Yes, itu wajib. Ya, Wajib. jadi perlu para audien netizen tahu, juga perlu tahu bahwa kegiatan pembelajaran di sekolah itu ada 3. Oh iya. apa Ada aja? intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Iya. Kalau intrakurikuler mungkin Audi yang kenalnya ketika pembelajaran di kelas. Iya. Nah, kokurikuler ini yaitu P5 itu. Oh gitu. Ya, dan terakhir ekstra itu dilaksanakan di Di luar, luar jam pelajaran. Kalau intra dan ko itu di Dalam dalam pelajaran. Seperti itu.
Oh, mungkin itu mungkin dari SMP aja atau SMA juga ada Iya, P5? semua. Oh, semua. Yang menggunakan kurikulum Merdeka pasti ada P5-nya. Mulai dari SD. Oh, mulai dari SD. Iya. Sekarang SD dari P5. Aku baru tahu loh. Iya. Iya, ada. Jadi P5 itu menggali potensi kan. Jadi harus ada wajib di semua sekolah. Lebih ke apa ya? Peningkatan karakter. Peningkatan karakter dari siswa. Yang dulu di kurikulum 13 kan ada KI, di sikap dan karakter lah. Kan nggak ada waktu khusus nih ya di kurikulum Merdeka. Ini ada dikasih waktu khusus ini untuk peningkatan karakter di P5 tersebut. Satu itu. Oh gitu. Karakternya, lebih ke karakternya gitu ya. Kalau bakat minat ya digali, waktu intra juga harus digali kan. Bapak Ibu guru punya kewajiban menggali bakat minat pada saat pembelajaran juga. Oh, susah ya jadi guru ternyata. Enggak juga. Tapi kalau udah niat pasti ya mikirnya nggak susah gitu. Ya. Jadi- Tergantung sih, kalau emang passionnya di pendidik ya asik-asik aja. Insya Allah. Tapi Bu Dian ngerasa kayak susah nggak dulu kayak gali-gali potensi siswa gitu? Ngerasa susah nggak? Enggak sih, selama saya tuh memang ya agak melenceng mungkin ya. Iya, nggak Jadi- apa-apa. Jadi mohon maaf ya, mungkin lebih dari 20 menit gitu. Iya. Jadi, awal cita-cita Budian tuh sebenarnya jadi dokter. Gitu Oh, ya. gitu. Gitu ya. Jadi dokter, tapi karena waktu itu Budian dapat, kalau sekarang tuh istilahnya apa ya? Jalur SNBP. Ya SNBP. Apa ya? SNBP betul ya? Iya, Kalau dulu SNBP. itu PMDK. Oh PFDK. Ya, saya dapat PMDK itu di Pendidikan Kimia UNESA. Wali kelas saya gitu, halo, insya Allah kalau boleh masih ada bukan. Apa kabar? Alumni UNESA guys, sudah jadi kepsek. Jadi SMA saya SMA Negeri 16 ya gitu ya. Wali kelas saya kelas 3 tuh bukan, halo bukan gitu. Assalamualaikum. Jadi beliau tuh bilang gini, kalau ini tidak diambil itu adik kelasnya akan kena sanksi. Jadi saya nggak ikut UMPT. Kalau dulu UMPT, kalau sekarang namanya SMBT. PT. Yang tes itu loh. Oh iya. SMBT. Iya. Ya. Itu akhirnya saya ya sudahlah, saya ambil aja yang pendidikan kimia. Iya. Saya ada 2 orang, namanya sahabat saya itu Aulia. Dokter Uli namanya. Oh. Dokter Oh, beliau, iya. Ya, jadi ya udahlah gitu. Saya kan ya udah kita masuk aja UNESA gitu. 1 tahun kemudian teman saya ngajak lagi ke saya, ayo ikut UMPT 1 tahun berikutnya, karena saya udah keasikan di UNESA, sudah nggak habis saya melanjutkan kuliah di sini aja. Oh, Nah, gitu. akhirnya setelah saya memutuskan ya sudahlah, saya jadi guru aja bilang ya. Sejak saat itu Bismillah, saya ingin mengabdikan diri untuk yang namanya meningkatkan mutu pendidikan di bangsa kita, negara Indonesia tercinta. Sejak saat itu, akhirnya nggak ada susah-susah lagi udah. Oh gitu. Jadi kayak nggak ada lah beban yang terlalu berat gitu. Enggak. Pokoknya sejak saya ya sudah saya memutuskan udah jadi dokter, ya sudah saya jadi guru ya saya harus all out. Oh, saya itu orangnya tidak pernah setengah-setengah. Gitu ya. Langsung semuanya Harus kalian. Saya optimalkan menurut seluruh dengan kemampuan saya, optimalkan gitu. Jadi ya kalau bilang berat namanya mengeluh gitu ya. Oh, Enggak, iya. insya Allah enggak, dan enggak berat insya Allah enggak. Toh anak di sini juga asik-asik kan anaknya. Oh iya. Asik-asik loh. Insya Allah. Jauh. Tapi Budian pernah ngerasa di sini kayak apa ya? Kayak apa gitu Kayak apa ya? Bahasanya tuh Budian tuh kayak ngerasa di sini nih muridnya gini, oh ini yang seperti ini gitu loh. Paham gak sih Bu? Oh, jadi ketika saya pindah dari satuan pendidikan lama saya ke Iya. sini gitu, menemukan sesuatu yang berbeda gitu. Iya. Oh. Gitu bedanya apa gitu? Karena Budian itu pernah mengajar di beberapa satuan pendidikan ya. Iya. Awal Budian jadi guru itu di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Oh iya. Awal sekali saya jadi guru. Saya 5 tahun di sana, kemudian saya
mendapatkan surat keputusan bupati pindah ke SMP Negeri 1 Wonoayu. Oh iya ya. Di Wonoayu agak lama, kemudian karena ada regulasi terkait dengan tunjangan profesi guru, saya harus mencari jam tambahan. Saya juga pernah ngajar di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Dari pengalaman Budian yang pernah di SMP 1 Sidoarjo, di SMP 4 Sidoarjo, di SMP 1 Wonoayu, pastinya di setiap satuan pendidikan itu pasti ada potensi-potensi yang tidak saya temui di tempat lain. Iya. Budian tuh selalu berpandangan positif, tidak pernah negatif. Jadi saya selalu melihat itu dari segi positifnya. Gitu. Jadi saya mencari, yang saya cari ya asetnya, positifnya. Oh, anak ini positifnya di sini, itu yang saya kembangkan. Oh, jadi di satuan pendidikan ini positifnya di sini, ini yang saya kembangkan. Saya berusaha mengembangkan yang positif itu semaksimal mungkin sampai dengan hal yang kelihatannya negatif tertutup. Oh gitu. Jadi saya seperti itu. Saya tuh nggak pernah kayak melihat negatifnya tuh nggak. Jangan. Iya. Jadi lihat positifnya. Seperti itu. Oh, boleh nggak sih Bu saya tanya tentang saya gitu? Boleh. Untuk Budian itu saya kayak gimana gitu loh. Oh, kalau dari awal kita ketemu gitu ya. Kalau nggak salah waktu upacara sertijab. Iya, ya. sertijab, iya. Pasti anak pilihan pasti. Iya kan? Karena dari sekian ratus ya, hampir 1.000 murid. Iya. Audi terpilih untuk menjadi petugas penyambutan kepala sekolah baru. Itu pasti pilihan. Iya. Itu ya. Yang kedua, Audi ini punya bakat linguistik. Apa itu linguistik? Linguistik itu bahasa. Oh. Tidak semua orang itu mempunyai kemampuan berbahasa atau menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Oh gitu. Kadang orang itu punya menyampaikan sesuatu tapi bahasanya kadang beribet. Oh iya. Kadang saya tuh mau menyampaikan ini tapi gimana ya ngomongnya? Di otak itu tersampaikan tapi di mulut nggak nyampe ya? gitu. Tapi kalau dia enggak deh. Kalau dia kayaknya bisa. Itu kecerdasan linguistik. Oh, terus gitu. yang jadi heran lagi saya, Audi juga ternyata ada juga kecerdasan lain. Kinestetik. Apa itu? Kayak belajar kinestetik. Oh, saya itu auditorial. Tapi atlet voli. Iya, amin atlet voli. Waktu kita lomba itu ya, ketemu Budian di mana tuh, di Gor ya. Iya. Oke. Loh, ini anak lagi, ini bakatnya luar biasa, multi talenta ya. Amin. Voli oke. Iya. MC iya. Sekarang jadi apa ya? MC, host lagi. Gitu. Jadi kayak luar biasa. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau bisa kita tuh tidak perlu memikirkan negatif kita. Iya. Positif kita yang terus kita kembangkan. Iya, itu malah jadi kayak loh aku gak isok gini. Oh enggak, jangan gitu. jangan. Gak boleh, Gak itu boleh. menjatuhkan diri sendiri. Itu zolim. Oh. Saya pernah ngomong gitu ke salah satu guru saya, Pak Andi itu ya. Oh, iya. Pak Andi tuh selalu bilang gini, saya tuh nggak bisa apa-apa loh Bu, saya nggak bisa. Loh itu zolim Pak Andi, nggak boleh. Oh, gitu. Berarti dia mengingkari potensi yang ada di dirinya. Nggak boleh gitu. Saya tuh orang apa sih Bu, saya tuh nggak bisa apa-apa loh, nggak boleh gitu. Nah itu kalau gurunya udah gitu, apalagi muridnya kan tambah gimana? Iya. Nggak boleh. Jadi harus, bukannya kita sombong ya. Iya. Bukannya kita takabur, cuman kita harus apa ya, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah itu nggak mungkin Allah itu benci sama umatnya kan, nggak, pasti sayang. Iya, Nah, pasti kalau sayang pasti diberi kelebihan itu. Kuncinya cuma satu, bisa bersyukur apa tidak. Iya. Ya, gitu. Ya semoga saya harus terus bersyukur dan Budian dan saya semoga harinya selalu bahagia. Amin. Dan netizen juga ya. Iya, kalian juga harus bahagia selalu, jangan berpikiran negatif. Betul. Terus apa yang harus dikembangkan dari saya ini? Sampai saat ini menurut pengamatan Budian sih sudah bagus-bagus saja. Jadilah dirimu sendiri. Iya. Berproses sesuai waktunya. Jangan karbitan. Oh. Ya, gitu. Pokoknya berproses sesuai waktunya, insya Allah, dan optimal. Oh iya. Ya, berproses sesuai waktunya dan optimal. Itu insya Allah kamu akan jadi orang sukses ke depan. Amin ya Allah. Semoga Amin ya Allah. Amin. Setelah kita mengetahui apa itu kegiatan P5, boleh nggak sih Bu, saya
Ibu menjelaskan sedikit tentang tema P5 di sekolah kita itu ada apa saja. Mungkin teman-teman penonton Spend Saja Podcast Show juga penasaran dengan kegiatan P5 di SMP Negeri 1 Jabon dan contoh-contoh kegiatannya itu seperti apa? Kalau untuk yang tahun ajaran 2004-2005 ini kita kan mengusung tema yang berbeda di setiap jenjangnya ya. Iya. Di kelas 7 itu ada Bhinneka Tunggal Ika, Iya. kelas 8 ada Suara Demokrasi, dan di kelas 9 ada Kearifan lokal. Iya, betul. Iya. Kebetulan saya kelas 9, Iya. jadi saya tahu. Coba sekarang gini, Audi, kegiatannya apa sih di kearifan lokal? Di kearifan lokal itu pertama itu bikin batik, ya tentang batik-batik gitu loh. Pertama itu ngeresum tentang batik yang di literasi digital. Terus ada menggambar batik, sketsa batik gitu yang mungkin akan dibuat batik mungkin ya ke depannya. Saya juga nggak tahu schedule-nya apa Masih aja. proses ya? Iya, masih On the way proses. ya, on the way. Iya. Gitu. Oh, berarti sampai tahapan itu. Iya, sampai tahapan itu. Berarti Iya. tentang batik gitu ya? Iya, tentang batik. Batik mana itu? Kalau boleh Budian tahu, maksudnya yang diarahkan oleh para fasilnya. Batik apa? Batik seluruh Indonesia. Oh, masih Iya. masih seluruh Indonesia. Iya, di seluruh Indonesia. Oh, gitu. Jadi Audi disuruh apa tadi? Bikin sketsa batik. Oh iya, sama ada presentasi tentang batik gitu. Mempresentasikan Iya. hasil literasinya. Hasil literasi. Oh, gitu. Iya. Berarti itu ya para subscriber. Kalau saya yang cerita nanti dikira bohong. Ini pelakunya, Iya, ini pelaku iya. di lapangan gitu. Iya, ini. Iya, gitu. Terus yang kelas 7-8 itu kegiatannya Kalau apa? kelas 7 itu Bhinneka Tunggal Ika itu ini masih on the way ya, on the Oh, way. Jadi gitu. untuk pertemuan berikutnya katanya masih ada sosiodrama itu. Jadi nanti kalau para subscriber penasaran, kita nanti bisa upload di YouTube kita ya, di YouTube kita tentang kegiatan P5 lengkap per jenjang. Kenapa P5 di tahun ini dilaksanakan setiap hari Kamis aja? Kenapa tidak seperti tahun-tahun kemarin yang 1 sampai 2 minggu selesai gitu? Bahwa perlu diketahui setiap program dan kegiatan yang berlangsung di sekolah itu kan pasti pada akhir kegiatan dan program harus ada kegiatan refleksi dan tindak lanjut gitu ya. Dari hasil refleksi bahwa pelaksanaan P5 itu ada sesuatu hal yang perlu ditingkatkan dan ditindaklanjuti. Salah satunya ya dengan cara saat ini kita mencoba menerapkan pelaksanaan P5 dengan cara sistem per minggu itu. Jadi satu minggu kita pilih satu hari dalam 10 JP. Jadi setiap hari Kamis dan ada sisa 2 JP itu kita laksanakan hari Sabtu di akhir gitu ya gitu. Jadi kenapa? Karena seperti yang Ibu omong tadi di awal ya, P5 itu kan tujuannya adalah untuk meningkatkan karakter peserta didik berdasarkan profil pelajar Pancasila. Oh iya. Jadi kalau peningkatan karakter itu kan butuh proses nih ya, butuh waktu gitu ya, bertahap gitu ya. Kalau dalam waktu yang singkat itu peningkatan karakternya itu kurang bisa maksimal. Tapi kalau setiap setiap minggu itu ada hari tertentu itu ada penerapan P5, itu harapan kami itu peningkatan karakter sesuai profil pelajar Pancasila yang diharapkan itu bisa tercapai. Oh itu harapannya iya. seperti itu. Ya. Iya, jadi sama-sama baik ya sebenarnya. Benar, sama-sama baik, cuma beda caranya benar gitu. sekali. Cuma di beda hari gitu Iya, doang. benar. Terus sudah selesai tentang P5-nya, sekarang tentang kayak kesan dan pesannya Budian sama anak SMP Negeri 1 Jabon. Oke. Anak-anakku, peserta didik SMP Negeri 1 Jabon, harapan Ibu selaku Kepala SMP Negeri 1 Jabon adalah satu, kalian tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa gali potensimu semaksimal mungkin, kembangkan, kemudian ukir memori dan sejarah perjalanan hidup kalian dengan hal-hal yang positif. Bergaul dengan anak-anak yang positif, selalu berpikiran positif, dan jangan lupa ukir prestasi dan ukir sejarah hidupmu dengan hal-hal yang baik.
Oh gitu. Jadi kalian harus tetap semangat buat mencapai kesuksesan kalian. Benar sekali. Jadi kalau kalian mikir aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa apa-apa, No. nggak boleh. Itu namanya Jangan ya dek ya, nggak boleh itu Iya. dek. Jadi kalian tuh harus positive thinking, nggak boleh negatif. Kalau misal kalian mikir gini, aku nggak bisa apa-apa gitu, ada guru kalian yang bisa menunjukkan ini loh kamu, Benar sekali. gitu. Jangan malu bertanya, jangan Iya. malu bertanya. Intinya jangan malu buat tanya. Benar sekali. Ye, selesai. Terima kasih semuanya sudah menonton kita. Jadi, kesimpulan dari podcast ini, dari kegiatan P5 ini bertujuan ingin menggali potensi peserta didik serta membangun karakter peserta didik sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Benar sekali. Iya, itu. Oke, selesai. Dadah semuanya. Terima kasih sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Sama-sama.